Silakan Desi, mari kita ambil sikap doa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai pembelajaran kami. Sudi kiranya Engkau memberkati kami, lancarkanlah kami dalam setiap proses pembelajaran ini, dan semoga kami dapat mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh guru kami. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dari rumah hingga sampai sekolah ini. Hanya ini doa yang dapat hamba sampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Desi. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ini, Bapak cek dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Esa, Pak. Esa, kenapa Esa? Sakit. Esa sakit. Siapa lagi? Satria. Satria, kenapa Satria tidak masuk? Sakit. Baik, dua-duanya sakit ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, Bapak mau bertanya, materi kita minggu lalu berbicara tentang apa? Ya, Dian? Mengembangkan budaya kasih. Mengembangkan budaya kasih ya. Baik, masih ingat? Semua masih ingat ya? Masih. Contoh konkret yang mungkin ada yang udah pernah buat? Ada yang pernah alami? Ya, apa? Jeffrey? Menjenguk kawan yang lagi sakit. Menjenguk kawan yang lagi sakit. Ada yang lain? Oh, silakan. Membantu orang tua. Ada yang lain? Menjemput kawan yang tidak ada motor. Menjemput kawan yang tidak ada motor. Siapa yang udah bertanya tadi? Ya, diam. Masih? Oh, enggak ada. Oke, terima kasih ya, itu jawabannya. Baik. Hari ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu kita berbicara tentang hidup itu milik Allah. Hidup itu milik Allah. Mengapa kita harus menghargai hidup kita? Apa itu hidup? Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat memahami, menyadari bahwa hidup itu adalah milik Allah, dan pada akhirnya peserta didik kalian dapat menjadi agen pengembangan moral Kristiani dalam hidup sehari-hari. Ya, gitu. Hari ini kalian akan berdinamika di dalam kelompok. Kalian akan berdiskusi di dalam kelompok. Kalian akan melihat tantangan, permasalahan atau persoalan yang ada di sekitar kita. Kemudian kalian coba menjawabnya, mencari solusi, jawaban atas permasalahan itu. Maka kalian akan duduk berdiskusi, bekerja di dalam kelompok. Baik, apakah kalian pakai kelompok yang sudah terbentuk atau menggunakan kelompok baru? Kita pilih ulang. Kelompok yang sudah terbentuk. Oke, kelompok yang sudah terbentuk. Berarti silakan duduk di dalam kelompok. Silakan bentuk kelompok. Baik, sudah dalam kelompok semua? Baik, Pak Guru minta kalian menyimak, menyaksikan video singkat ini ya. Dengar baik-baik, ya. Saksikan baik-baik, nanti ada pertanyaan-pertanyaan diskusi yang muncul dari video singkat ini ya.
cerita kami yang tidak bisa diceritakan lagi. Karena depresi telah berhasil membuat kami mati dan tak bisa cerita tentang ini. Kami hampir mempunyai perasaan yang sama saat awal depresi. Masalah yang kian menghantam dan tanpa seorang pun yang paham. Saat aku percaya seorang untuk diri cerita masalah yang kami alami, mereka selalu menganggap hal ini remeh dan tanpa ada rasa peduli. Kalau toh ada yang sedikit peduli, mentok jawabannya pasti sabar ya, badai pasti berlalu. Atau seru ya, semua akan indah pada waktunya. Memang perkataan itu menenangkan, tapi tak bisa sepenuhnya membantu. Itu mending, lebih parah lagi saat yang lain menanggapi, alah gitu doang ngeluh, cengeng ngeluh, atau lemah amat gitu kok hidup. Perkenalkan, namaku Rara. Aku orang pertama yang akan menceritakan kenapa aku bunuh diri. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang tanpa seorang suami. Aku depresi karena lelah setiap hari itu ditergoda dari kolektor barbar yang hendak menagih hutang. Iya, hutangku numpuk untuk memenuhi kebutuhan anak-anakku. Setiap hari, kepalaku pusing karena pesan SMS berupa ancaman dari debt kolektor yang marah menagih hutang. Aku sempat menghubungi saudaraku untuk minta bantuan, tapi jawabannya, makanya kerja yang benar biar gak banyak hutang. Padahal aku udah mulai kerja dari jam 5 subuh. Meski fisik terasa lemah, tapi ku tahan agar bisa lunasi hutang. Suatu hari debt kolektor datang. Seperti biasa, menggedor pintu tanpa sopan. Dia menagih dan sengaja mempermalukanku di depan para tetangga. Itu membuatku semakin stres dan depresi berat. Suatu malam, aku merasa kepala berat. Seluruh kornea mataku memutih. Aku tak bisa memikirkan apapun lagi selain untuk mengambil seutas tali dan segera ku gantung ke langit-langit rumah. Ku simpul sedemikian mungkin. Kemudian kepalaku masuk di atas tali itu dan tanpa pikir panjang, aku loncat. Terasa sakit teramat sangat pada kematianku. Apalagi saat kurasakan patah tulang di leherku. Beberapa menit sebelum mati, aku teringat masa-masa laluku. Orang tua, anak, dan semua orang yang pernah aku cintai. Dan sebentar lagi, aku akan meninggalkan mereka semua untuk selamanya. Hai Kak, namaku Indah. Aku masih kelas 4 SD. Sebenarnya aku belum tahu apa itu depresi. Setiap hari di sekolah, aku selalu jadi korban bullying karena aku anak-anak miskin. Dan seragam sekolahku tak bersih dan serapi punya mereka. Karena penampilanku ini, aku dijuluki si buruk oleh teman sekelas. Setiap hari, ketika aku masuk kelas, mereka dengan kompak menyapa. Hai, aku si buruk datang, dan diikuti dengan kata-kata yang tak pantas lainnya, yang tentu membuat hatiku perih. Tak ada satupun yang mau jadi teman ngobrolku di kelas. Aku selalu sendiri. Bahkan, setiap jam pelajaran kosong, aku diusir dari kelas. Mereka mengancam akan memukuliku jika aku lapor pada guru. Suatu hari, ketika aku diusir dari kelas, aku berniat pulang ke rumah dan memutuskan untuk cerita kepada orang tuaku tentang semua hal ini. Sesampainya di rumah, belum sempat aku cerita, ibuku menyela dan memarahiku. Ini masih jam sekolah kok sudah pulang? Anak nakal, udah malas sekolah? Orang tua jadi duit susah, kamu sekolah pas sendiri.
Sejak saat itu, aku menganggap tak ada lagi orang yang peduli denganku. Dunia ini terlalu kejam untuk anak kecil yang sendirian. Lalu aku lari keluar rumah sambil menangis kencang. Aku lari ke tengah jembatan. Kebetulan, sungai di daerah rumahku arusnya sangat kencang. Dengan rasa patah hati yang sangat karena dunia ini, aku lompat dan terbawa arus. Selang beberapa jam, para tim penyelamat menemukan jasadku yang sudah tak bernyawa lagi. Aku lihat orang tuaku menangis sambil menggendong bekas ragaku. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah ini. Yang penting, aku berhasil lepas dari dunia yang membiarkan aku sendiri. Baik, itu kisah ya yang sudah kalian saksikan. Kalian akan berdiskusi atas beberapa pertanyaan penuntut diskusi. Silakan nanti kalian berdinamika dalam kelompok ya. Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Silakan boleh langsung ya. Di sini ada pertanyaan. Silakan langsung jawabnya. Dijawab dalam lembar ini. Kelompok 2. Oke. Silakan setelah kalian menyaksikan video singkat tadi, ya kalian coba menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Ini pertanyaan diskusinya, ya ada di situ juga. Ini. Oke. Ada 5 pertanyaan berkaitan dengan video singkat tadi. Ada di LKPD juga. Ya. Berdiskusi. Nanti setelah ini ada juga ya pertanyaan diskusi. Ya kalian akan ya diajak untuk melihat pandangan atau ajaran kitab suci dan pandangan atau ajaran gereja tentang tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak hidup, bertentangan dengan hidup itu adalah milik Allah. Ya, ya silakan berdiskusi. Ya. Stefani, ya, agak rapat. Andre, agak rapat. Baik, biar kita agak relax. Kalian berdiri dulu. Kita akan melakukan test breathing biar tidak terlalu tegang ya. Mau? Bawa. Nah ya. Nggak boleh
Kita lanjutkan dengan melihat ajaran gereja melalui kitab suci, ya, ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Pertanyaannya bahan diskusi berikut. Ada juga di LKPD ya, yang sudah dibagikan oleh Pak Guru. Ya. Silakan masing-masing kelompok membaca secara bergantian. Ya, masing-masing kelompok membaca secara bergantian. Mulai dari kelompok 1. Ya, mulai dari kelompok 1. Baik, kelompok 1. Boleh berdiri, silakan. Ya. Saya membacakan Keluaran 20 ayat 13 yaitu jangan membunuh. Ya. Berikut. Selanjutnya Matius 45 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oke, berikut orang berikut. Silakan berdiri ya. Ulangan bab 21 ayat 20. Ya. Dilanjutkan Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 5. Ini ulangan duluan. Ya. Mereka harus berkata kepada para tua kota, anak kami ini degil dan suka membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan pembunuh. Berikutnya Yeremia. Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, berikut. Lukas bab 1 ayat 11 sampai 17 dilanjutkan Lukas bab 1 ayat 31 sampai 33. Ya. Maka tamaklah pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran Tuhan. Melihat hal itu ia terwujud dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan berusaha engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu, sebab ia akan besar dan di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan meminum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik pada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan sesatu umat yang layak baginya. Lukas bab 1 ayat 1 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Berikut kelompok 2, silakan membacakan ajaran gereja atau pandangan gereja terhadap hidup adalah milik Allah. Gaudium et Spes, khususnya pasal 51.
membahas tentang peranan gereja di dunia modern dan pentingnya dialog dengan semua orang, termasuk mereka yang berbeda dalam hal pandangan sosial, politik, atau agama. Berikut Kanon 1998 dalam kitab hukum kanonik KHK menetapkan hukuman ekskomunikasi otomatis atau death sentensi bagi umat Katolik yang terlibat dalam aborsi yang berhasil. Hukuman ini berlaku jika kondisi yang tertera dalam kan 1321 sampai 1329 terpenuhi. Oke, lanjut. Berikut. Ya. 2270 kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahan. Baik. Berikut kelompok 3 ya. Oke, silakan. Katekismus Gereja Katolik 2276 sampai 2277 membahas tentang orang-orang yang cacat atau lemah membutuhkan perhatian khusus. Orang sakit dan cacat harus dibantu supaya sedapat mungkin mereka dapat hidup secara normal. Eutanasia langsung berarti bahwa orang dengan alasan apapun dengan cara apapun hendak mengakhiri kehidupan orang cacat, sakit, atau yang menghadapi ajalnya. Ini tidak dapat diterima secara moral, satu tindakan atau satu kelalaian yang dengan sendirinya atau menurut maksudnya mendatangkan kematian. Mengaku penderitaan adalah pembunuhan, suatu pelanggaran berat terhadap martabat manusia yang orang harus berikan kepada Allah yang hidup, pencipta, keputusan yang salah, yang dengan mudah dapat terjadi, tidak mudah mengubah kodrat dari tindakan pembunuhan ini yang selalu harus dilarang dan dihindarkan. Baik. Selanjutnya siapa yang membaca? Berikut. 2278 menghentikan tindakan medis yang luar biasa atau yang mahal dan berbahaya yang tidak setimpal dengan hasil yang diharapkan dapat digunakan membantu orang tidak menyebabkan kematian, tetapi hanya menerima karena tidak dapat menghindarinya. Keputusan harus dilakukan oleh pasien sendiri kalau dia dapat dan mampu untuk itu, atau kalau tidak oleh orang yang diberi kuasa secara hukum, di mana selalu dihormati keinginan wajar dan kepentingan benar dari pasien. Baik. Berikut terakhir ya. Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik 2279 berbunyi, meskipun nyatanya kematian sudah dekat, perawatan yang biasanya diberikan kepada orang sakit tidak boleh dihentikan. Memakai cara untuk mengurangkan rasa sakit, untuk meringankan penderitaan orang yang sakit payah, malahan dengan bahaya memperpendek kehidupan secara moral, dapat dipandang sesuai dengan martabat manusia. Kalau kematian tidak dikehendaki sebagai tujuan atau sebagai sarana, tetapi hanya diterima dan ditolerir sebagai sesuatu yang tidak dapat dihentikan, perawatan orang yang menghadapi ajalnya adalah satu bentuk cinta kasih tanpa pamrih yang patut dicontoh. Karena alasan itu, maka perawatan itu harus digalakkan. 2281. Katekismus Gereja Katolik 2280 sampai 2281. Tiap orang bertanggung jawab atas kehidupan Allah, memberikan hidup kepadanya. Allah ada dan tetap merupakan Tuhan kehidupan yang tertinggi. Kita berkewajiban untuk berterima kasih karena itu dan
bukan pemilik kehidupan, dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Kita tidak mempunyai kuasa apapun atasnya. Bunuh diri bertentangan dengan kecenderungan kodrat manusia supaya memelihara dan mempertahankan kehidupan. Itu adalah pelanggaran berat terhadap cinta diri yang benar. Bunuh diri juga melanggar cinta kepada sesama, karena merusak ikatan solidaritas dengan keluarga, dengan bangsa, dan dengan umat manusia. Kepada siapa kita selalu mempunyai kewajiban. Akhirnya bunuh diri bertentangan dengan cinta kepada Allah yang hidup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kalian akan berdiskusi ya dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun. Ada juga di lembaran LKPD. Ya, itu pertanyaannya ada di depan ya, berkaitan dengan ajaran kitab suci atau pandangan kitab suci terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hidup itu adalah milik Allah. Kemudian berikutnya tadi yang sudah dibacakan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 itu berkaitan dengan ajaran atau pandangan gereja terhadap tindakan-tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan menghargai hidup, atau berkaitan dengan tema kita hari ini adalah hidup itu milik Allah. Silakan kalian berdiskusi. Ini sedikit beri gambaran kalian. Bapak sudah siapkan contoh ya, tindakan-tindakan yang sudah kalian bacakan, kemudian kalian saksikan dalam video singkat tadi ya. Tindakan-tindakan tidak menghargai hidup ya. Contoh sebelah sana ya, silakan pahami. Kemudian sebelah sini. Kemudian ini. Ini mungkin istilah ini kalian baru dengar ya. Kalian baru dengar. Ini yang disebut dengan euthanasia ya. Nanti kita akan jelaskan euthanasia. Ini lewat suntik ya. Kemudian ini apa, mungkin ada yang tahu? Pengguguran atau aborsi. Oke, silakan diskusi. Ya, silakan tentukan siapa yang nanti yang mempresentasikan, ketua-ketua kelompok. Nanti ada yang menyampaikan ya, udah salam notulen, sudah, oke, silakan. Ya. Nanti mulai dari kelompok 1 aja ya, kita berurutan aja ya, biar teratur dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nanti dari ya tata tertibnya, kelompok 1 maju, yang lain tenang ya, tenang, kemudian mendengarkan dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan menyampaikan ya, kita berdiskusi. Kalau ada tanggapan-tanggapan silakan. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 ke depan.
yang lain menyaksikan ya. Dengan baik apa yang disampaikan menyaksikan, melihat dengan baik, mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh teman kelompok satu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Baik, yang pertama kami akan mempresentasikan tentang video yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, siapa tokoh yang kalian saksikan dan dengarkan dalam video tersebut? Jelaskan secara singkat tentang tokoh tersebut. Rara dan Linda. Rara seorang ibu rumah tangga tanpa suami atau janda yang memiliki anak. Linda siswa kelas 4 SD yang peduli si buruk. Yang kedua, apa perasaan kalian ketika mendengar kisah Rana dan Linda? Mengapa? Sedih dan kecewa karena manusia dengan mudahnya untuk mengakhiri hidup di dari Linda. Apa yang diceritakan oleh tokoh Rara dan Linda dalam kehidupan kisah hidupnya? Rara menceritakan bahwa ia adalah seorang janda yang memiliki anak dan terlilit banyak utang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga pada akhirnya ia depresi dan bunuh diri. Linda menceritakan bahwa ia adalah seorang siswi kelas 4 SD yang sering dibully teman-temannya karena berasal dari keluarga miskin dan dijuluki si buruk karena penampilannya, sehingga ia menjadi depresi dan bunuh diri. Next, berikut. Apa yang melatar belakangi tokoh Rara dan Linda melakukan hal tersebut? Rara, karena depresi selalu ditagih depretor oleh hutang-hutang yang menumpuk. Linda karena depresi dibully oleh teman sekelasnya. Yang kelima, apa pesan penting yang bisa diambil dari kisah kehidupan Rara dan Linda bagi kalian agar tetap menghargai hidup? Kita harus tetap bersyukur dalam hidup dan jangan cepat putus asa sehingga dapat cepat memutuskan jalan yang salah atau bisa bunuh diri, sehingga itu dapat bertentangan dengan perintah Allah, jangan membunuh. Sekian itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk baik. Berikut kelompok 2. Kelompok 2, ajaran atau pandangan gereja terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hidup adalah milik Allah. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok A akan menjelaskan kerja kelompok kami. Siapa tokoh yang kalian saksikan dan dengar dalam video tersebut? Jelaskan secara singkat tentang tokoh tersebut. Rara dan Linda. Ya. Jelaskan makna dari perintah Allah jangan membunuh. Keluaran bab 20 ayat 13 dalam kaitan dengan menghargai hidup. Pemahaman tentang perintah ini tidak terbatas pada larangan pembunuhan fisik, tetapi mencakup pentingnya menghormati martabat manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi atau kekerasan dalam masyarakat. 2. Berikan contoh konkret ajaran Yesus dalam Matius bab 5 ayat 21 sampai 22. Ini yang dapat diterapkan dalam kehidupan untuk menghormati hidup itu milik Allah. Yaitu untuk menghormati hidup itu milik Allah dapat dilakukan
mengendalikan amarah, menghindari ucapan kasar, dan mencari damai. 3. Bagaimana kalian memahami penerapan hukuman mati yang dikatakan dalam kitab Ulangan bab 21 ayat 20. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan di dalam masyarakat serta pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. 4. Apa pesan yang bisa kalian tangkap dalam kisah Yeremia dipanggil dan diutus? Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 5. Pesan utama yang bisa diambil dari Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 5 adalah bahwa Allah memiliki rencana khusus dan telah menetapkan Yeremia sebagai nabi sejak sebelum ia lahir. Apa pesan yang bisa kalian ambil dari kisah Injil Lukas bab 1 ayat 17? Yohanes akan menjadi pemersatu keluarga dan membantu orang-orang kembali pada kebenaran, mempersiapkan mereka untuk menyambut Tuhan. 6. Jelaskan makna kelahiran Yesus. Lukas bab 1 ayat 30 sampai 33. Dalam kaitan hidup itu milik Allah. Kelahiran Yesus dalam Lukas bab 1 ayat 31 sampai 33 menegaskan bahwa ia adalah anak Allah yang maha tinggi, bukan hanya anak manusia, dan memiliki hubungan khusus dengan Allah. 7. Bagaimana ajaran Gaudium et Spes artikel 51 ini dapat memberikan landasan bagi kalian untuk menghadapi isu aborsi dalam perspektif hidup itu milik Allah. Ajaran Gaudium et Spes artikel 51 memberikan landasan yang kuat bagi gereja Katolik untuk menghadapi aborsi dengan perspektif yang menekankan martabat setiap kehidupan manusia dan perlunya melindungi kehidupan yang belum lahir. Baik, di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Baik, bagaimana manusia dapat benar-benar menghargai hidup dan mengerti apa makna hidup yang sesungguhnya? Saya akan menjawab. Mengendalikan amarah, menghindari ucapan kasar, dan mencari damai. Baik, apakah ada pertanyaan? Masih ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Ya, dari kelompok 2 seperti perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan. Berikan kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Berikut kita akan mendengar presentasi dari kelompok 3 ya. Jeffrey dan teman-teman silakan ke depan. Mulai dari nomor 8 sampai nomor 11 ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana ajaran Gaudium et Spes artikel 51 ini dapat memberikan landasan bagi kalian untuk menghadapi isu aborsi dalam perspektif hidup itu milik Allah. Mengenai pengguguran tradisi gereja amat jelas, mulai dari abad-abad pertama sejarahnya, gereja membela hidup anak di dalam kandungan juga. Kalau seperti dalam masyarakat Romawi abad pertama dan kedua, pengguguran diterima umum dalam masyarakat.
Apa yang dimaksud dengan hukuman ekskomunikasi dalam KHK Kanon 1339? Berikan alasan sederhana mengapa gereja memberikan hukuman tersebut kepada pelaku aborsi. Barang siapa yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil terkena ekskomunikasi. Pada saat sperma dan sel telur bertemu, mereka itu akan menjadi susunan yang lengkap dan sempurna untuk kemudian berkembang menjadi manusia dewasa. Tidak perlu lagi ditambahkan sesuatu kecuali waktu dan makanan. Setiap tingkat perkembangan dari pembunuhan menjadi orang tua hanyalah merupakan proses pematangan dari bagian yang sebenarnya sudah ada sejak pembuahan. Manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir. Karena martabat itu, manusia mempunyai hak-hak asasi dan mempunyai segala hak sipil dan gerejawi. Sebab dengan kelahiran hidup mempunyai segala hak sipil. Sebab dalam kelahirannya hidup manusia sendiri tidak berubah, hanya lingkungan hidupnya menjadi lain. Apa isi dari KGK 2270? Isinya yaitu kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat pembuahannya. Sudah sejak saat pertama keberadaannya, satu makhluk manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak pribadi, di antaranya hak atas kehidupan dari makhluk yang tidak bersalah, yang tidak dapat diganggu gugat. Apa itu ekstanasia? Ekstanasia sebenarnya sama seperti pengguguran. Tidak diperbolehkan mempercepat kematian secara aktif terencana, juga jika secara medis ia tidak lagi dapat disembuhkan, dan juga kalau ekstanasia dilakukan atas permintaan pasien sendiri. Apa yang bisa kalian tangkap dari KGK 2280, KGK 2281 berkaitan dengan bunuh diri? Yang dapat kami tangkap yaitu tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Allah memberikan hidup kepadanya. Allah ada dan tetap merupakan Tuhan kehidupan yang tinggi. Kita berkewajiban untuk berterima kasih karena itu dan mempertahankan hidup demi kehormatannya dan demi keselamatan jiwa kita. Kita harus mengurus bahkan bukan memiliki kehidupan, dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Kita tidak mempunyai kuasa apapun atasnya. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa yang ditegaskan Katekismus Gereja Katolik 2270? Apa yang ditegaskan oleh Katekismus Gereja Katolik 2270? Silakan, kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat pembuahannya. Sudah sejak saat pertama keberadaannya, satu makhluk manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak-hak pribadi, di antaranya hak atas kehidupan dari makhluk yang tidak bersalah, yang tidak dapat diganggu gugat. Baik, apakah masih ada? Ya, silakan, Denis. Apakah hukuman seseorang yang
mengakhiri hidup seseorang yang telah dilarang oleh salah satu 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa kalian sudah mencoba untuk menjawab, berdiskusi. Biar tidak tegang, mungkin masih ada yang duk-dak, dik-duk, takut, ya silahkan berdiri, kita explicating sekali lagi ya. Ini sederhana, ikuti saja. Ya. Ya. Tepuk Yesus. 4. Sekali lagi. Mau sekali lagi? Oke. Sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Silakan duduk. I love you, Lord. For you. Baik para peserta didik, anak-anakku sekalian, kalian sudah coba berdinamika, berproses dalam kelompok, berdiskusi dalam kelompok, dan masing-masing kelompok sudah mencoba menjawab pertanyaan. Memang tidak mudah kalau kita berbicara tentang hidup itu adalah hak atau milik Allah. Apalagi kita tadi sudah diantar dengan video singkat tentang tindakan melanggar atau bertentangan dengan hidup itu adalah milik Allah. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan sikap menghargai hidup. Kalian sudah coba untuk menjawab, ya. Sekarang kita coba memberikan semacam kesimpulan dari semua yang sudah kalian diskusikan, kalian hasilkan, dan kalian sudah dengan begitu baik, ya, walaupun ada yang masih takut-takut tapi tidak apa-apa, itulah ya, kita berdinamika dalam kelompok, ya, kita belajar berproses, ya. Maka sedikit, kira-kira kesimpulannya apa? Siapa bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan Mbak Yuda. Berdiri ya, biar teman-teman bisa mendengarkan. Kesimpulannya yaitu hidup itu harus dihargai karena manusia tidak berhak atas hidup yang kita punya, walaupun hidup itu milik kita, tapi yang berhak itu Allah yang dapat mengambil atau menentukan jalan hidup kita. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Yuda. Jadi hidup itu hanya milik Allah. Ya, kita ini hanya menjalankan, kata Mbak Yuda. Ada yang lain? Siapa dulu? Oke, kita berikan kesempatan kepada Desi dulu ya, Devi. Ya. Secara prinsip, bunuh diri merupakan pelanggaran berat terhadap harapan dan cinta kasih. Baik. Bunuh diri itu secara prinsip mengapa tadi? Pelanggaran terhadap harapan dan cinta kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Devi yang katanya, silakan Devi. Jadi kesimpulannya ialah dapat kita lihat di kitab Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 5, di mana Tuhan telah menentukan jalan hidup kita jauh sebelum kita dilahirkan dan jauh sebelum kita dibentuk di dalam rahim. Dan dapat kita simpulkan juga bahwa hidup adalah milik Allah dan kita tidak boleh mengambil atau mengubah apa yang telah Tuhan tentukan. Baik. Jawaban yang luar biasa dari Devi. Tepuk tangan untuk Devi. Dia coba mengambil ajaran atau pandangan kitab suci, ya, kisah tentang Yeremia, bahwa Yeremia itu sudah
ditentukan oleh Allah sejak dari dalam kandungan. Bayangkan sebelum keluar dari atau sebelum ibunya melahirkan dia, tapi Tuhan sudah menentukan. Oh Yeremia, kamu nanti jadi nabi besar. Ya. Ada yang lain? Baik, belum ada. Baik adik-adik peserta didik sekalian, ini kesimpulannya ya, mulai dari peristiwa tadi bisa kalian baca. Ya. Dari kisah tadi, kisah Rara dan Lingga, ya, kita lihat ada rasa sedih muncul tadi ya, ada yang mengatakan rasa sedih, betapa beratnya beban yang dipikul oleh Rara dan Linda. Ya, kemudian kisah yang dialami oleh Rara menyadarkan kita bahwa pentingnya kesadaran hidup beragama ya. Kita harus beriman dulu. Kemudian kesehatan mental, kita harus jaga kesehatan mental. Mental itu penting. Ini berhubungan dengan psikis. Hidup itu adalah milik Allah, anugerah dari Allah. Maka kita tidak boleh mengakhiri hidup itu karena tindakan itu tidak menghargai anugerah dari Allah. Ya. Kemudian kita harus yakin bahwa setiap persoalan hidup itu pasti ada jalan keluarnya. Allah senantiasa ada dan hadir ya ketika kita mengalami kesulitan ya. Ya, jangan ambil jalan pintas cepat-cepat. Ya. Selain itu kisah itu mengingatkan kita bahwa depresi itu adalah penyakit yang nyata, ya, yang membutuhkan penanganan yang serius. Perlu ada rasa peduli dari orang-orang sekitar, bukannya kita menghakiminya, ya tidak boleh menghakiminya, tapi juga sebenarnya kita harus merangkulnya, ya. Kenapa? Karena kembali hidup itu berharga di mata Allah. Hidup itu berharga karena hidup itu adalah milik Allah. Allah adalah asal dari kehidupan. Dia yang memberi, dia yang punya hak untuk mengambilnya. Jadi kita tidak diminta untuk mengakhiri hidup kita maupun hidup orang lain. Kemudian ajaran kitab suci. Ajaran perintah kelima dalam Keluaran tadi sudah disebut. Keluaran bab 20 ayat 13. Bahwa tidak membunuh diri sendiri atau orang lain. Ya, bagi Allah hidup manusia itu sangat berharga. Manusia diajak untuk percaya bahwa Allah mencintai kehidupan, ya, mengandalkan Allah yang membangkitkan orang mati. Ia membela hidup melawan maut. Tuhan itu adalah apa? Allah yang hidup. Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Kemudian dalam Matius bab 5 ayat 21 sampai 22 memberikan makna kepada kita bahwa Yesus itu memperluas pemahaman. Jadi tidak terbatas hanya membunuh, tetapi hendaknya manusia harus membangun sikap saling mengolok. Tadi ada yang kelompok yang sudah singgung sedikit tadi atas pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Menghargai ya, kelompok 2 bagus sekali ya. Ya, kemudian dalam konteks kalian ya, bagaimana contoh yang bisa diterapkan dalam hidup antara lain untuk mengatasi itu masalah-masalah kenakalan remaja, kemudian mengendalikan amarah ya. Kemudian gunakan media sosial secara bijak biar kita tidak jatuh dalam ya isu-isu yang menyesatkan. Ada istilah apa sekarang berkaitan dengan media sosial? Hoax, ya, berita-berita bohong. Kemudian menjaga sikap dan perkataan, ya, sikap dan perkataan. Menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, ya, dengan kepala dingin, jangan mudah emosi. Lihat dulu ya akar permasalahannya seperti apa. Kemudian terapkanlah prinsip-prinsip ini. Kasih ini penting ya. Hukum tertinggi terbesar apa? Cinta kasih. Kemudian pengampunan. Ya, pengampunan. Kemudian kerendahan hati. Kita harus rendah hati, ya. Kemudian yang ketiga ya, untuk memahami penerapan hukuman mati dalam konteks ini ya. Ulangan 21:20. Memang tidak mudah, maka Pak Guru coba melihat ya, membantu kalian untuk memahami ini dalam konteks. Kalau kita lihat ya secara sederhana dalam masyarakat Israel zaman dulu kuno, ya, tetapi hukuman itu bisa dipahami secara sederhana bahwa hukuman ini berfungsi sebagai fondasi. Fondasi itu dasar dalam hidup keluarga. Tujuannya itu jelas, untuk menjaga sikap kita, hormat terhadap orang tua. Ini berkaitan dengan 10 perintah Allah, hukum yang keberapa atau perintah yang keberapa? Keempat. Yang bunyinya hormatilah ibu bapamu, ya. Kemudian bagaimana kalian menjaga ketertiban dalam masyarakat, dalam keluarga.
Kemudian ini juga merupakan prinsip moral yang perlu ditanamkan dalam hidup. Dalam konteks iman, kita harus meyakini bahwa hukum ini sudah digenap oleh Yesus sendiri secara sederhana, yaitu hukum cinta kasih. Kemudian yang berikut, pesan yang bisa ditangkap dalam Yeremia sudah dijelaskan dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3 oleh Jeffrey tadi ya, bahwa Allah sudah mengenal Yeremia sebelum kelahirannya. Artinya bahwa hidup manusia itu sudah dimulai sebelum kelahiran. Ya, dan janin milik nilai, ya, janin itu memiliki nilai hak untuk hidup. Allah memiliki rencana dan tujuan bagi setiap. Maka tindakan aborsi atau pengguguran itu dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat dan nilai kehidupan manusia. Ya, hati-hati ya. Kalian harus menjadi agen moral Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian pesan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 11 sampai 17 apa? Kehidupan sudah dimulai sejak dalam kandungan ya. Kisah tentang kelahiran Yohanes itu memberikan gambaran bahwa ya, Yohanes Pembaptis bahwa kehidupan manusia harus diakui dan dihargai sejak tahap awal perkembangannya ya, memilih bahwa hidup itu setiap orang memiliki tujuan. Dia berdaulat atas hidupnya. Dia merencanakan dan menentukan hidup, termasuk kehidupan yang sebelum kelahirannya. Ya, aborsi sekali lagi adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran kitab suci dan berpotensi menghilangkan kehidupan yang mempunyai tujuan rencana Allah. Tindakan aborsi merampas kedaulatan Allah atas kehidupannya. Kalian lihat, sudah dalam kandungan itu Allah sudah menentukan, sama seperti Yeremia, sama seperti siapa? Yohanes Pembaptis. Sama masing-masing kalian Allah sudah tentukan. Mau jadi apa Andre? Mau jadi apa Rizka? Mau jadi apa Diam? Sudah Allah tentukan jalan hidup kita. Ya, sama seperti Nabi Yeremia dan Yohanes Pembaptis. Kemudian makna kelahiran Yesus dalam Lukas, Injil Lukas bab 1 31 sampai 33. Dalam kaitan hidup itu milik Allah. Allah berhak atas kehidupan. Ingat kata kunci, Allah yang berhak atas kehidupan. Ya, Allah yang menentukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Kehidupan Yesus itu berasal dari Allah sendiri. Allah itu Bapaknya. Ya, bagian dari rencana keselamatan Allah. Ingat, kedatangan Yesus itu membawa apa? Keselamatan bagi umat manusia. Yesus adalah sumber kehidupan, bagian dari rencana keselamatan Allah. Jadi, tindakan yang tidak menghargai hidup seperti aborsi, apalagi tadi hukuman mati, apalagi contoh dalam video tadi bunuh diri, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran kitab suci dan yang kalian baca dalam katekismus gereja Katolik dalam kitab hukum kanonik tadi apa? Bertentangan dengan ajaran gereja. Jadi hanya Allah yang berhak memberi dan mengambil kehidupan. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik. Dengan demikian, ya, materi kita tentang hidup itu adalah milik Allah sampai di. Tepuk tangan untuk kalian sudah berproses dengan baik dalam diskusi ya. Sebelum kita mengakhiri ya materi kita pelajaran kita hari ini, minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru, yaitu gaya hidup sehat. Bapak minta kalian catat untuk mempersiapkan diri, ya, cari sederhana. Silakan ambil buku, catat. Silakan ambil buku, catat. Ya, masing-masing aja ya. Ya, kalian cari, temukan tindakan atau contoh-contoh tindakan yang bertentangan dengan gaya hidup sehat. Itu banyak sekali, silakan cari. Ada di depan mata kita, ya, di lingkungan di mana kita berada, atau boleh juga kalian nonton lewat televisi, lewat media sosial yang lain. Ya. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa? Gaya hidup sehat. Oke.
Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, materi kita hari ini, kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang boleh pimpin doa? Ya, silakan. Berdoa. Mari kita berkenan dengan kata Bapak, dan Ibu kami. Bapak yang telah mengampuni di surga, terima kasih atas berkat rahmat yang telah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dan berkumpul di sini. Ini berkat dan berkenan Engkau. Kiranya Engkau memberi kami murid-murid-Mu dan guru-guru kami serta orang kami. Semoga kami yang Engkau lindungi, selalu memberkati, dan Engkau beri keselamatan hidup di dunia ini. Kiranya inilah doa yang kami sampaikan demi Yesus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Selamat pagi. Selamat